Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiska Ayu Mardika. Saya berasal dari SMA Negeri 2 Pasuruan, kelas 12 IPS 1, nomor absen 35. Pada tugas sosiologi kali ini, saya akan presentasi mengenai suatu peristiwa perubahan sosial di dalam artikel atau berita, kemudian dianalisis dan dihubungkan dengan beberapa indikator perubahan sosial. Sebelumnya, apa sih perubahan sosial itu? Setiap masyarakat pasti akan mengalami perubahan. Nah, perubahan yang terjadi dalam masyarakat inilah yang disebut perubahan sosial. Untuk perubahan sendiri dapat berupa kemajuan, progres, dan kemunduran, regres. Perubahan ini dapat mempengaruhi sistem sosial seperti nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku masyarakat. Dalam menganalisis peristiwa perubahan sosial, dalam artikel ini ada beberapa indikator perubahan sosial yang akan dihubungkan dengan peristiwa tersebut. Berikut indikator-indikator perubahan sosial yang akan dibahas. Yang pertama, teori utama perubahan sosial. Yang kedua, teori modern perubahan sosial. Yang ketiga, bentuk-bentuk perubahan sosial. Dan yang keempat adalah faktor pendukung dan penghambat perubahan sosial. Saya memilih untuk menganalisis artikel mengenai emansipasi wanita. Apa sih emansipasi wanita? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, emansipasi adalah pembebasan dari perbudakan atau bisa juga diartikan sebagai persamaan hak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti persamaan hak antara kaum perempuan dan kaum laki-laki. Sedangkan emansipasi wanita sendiri memiliki arti proses pelepasan diri para wanita dari kedudukan sosial ekonomi yang rendah atau dari penegakan hukum yang membatasi kemungkinan untuk berkembang dan maju. Ini adalah link artikel yang saya analisis. Saya akan membahas sedikit isi dari artikel tersebut. Pada masa lalu, wanita Indonesia diyakini hanya sebatas dapur, mencuci, serta pekerjaan ibu rumah tangga lainnya. Keterbatasan peranan tersebut menggambarkan ketidakadilan, yaitu tidak ada kesetaraan hak yang diperoleh laki-laki dan perempuan. Laki-laki terlalu diagungkan dan perempuan dianggap remeh dan tidak berguna. Gerakan emansipasi wanita berawal dari Raden Ajeng Kartini yang bergerak maju untuk memperjuangkan hak wanita dari segala penindasan dan menuntut keadilan bagi perempuan. Misalnya, hak mendapatkan pendidikan yang layak bagi perempuan. Sejalan dengan semangat Kartinisme dan perkembangan globalisasi, kiprah dan kultur wanita Indonesia turut mengalami perubahan yang cukup drastis. Pandangan wanita sebagai secondary human after man mulai berubah dan tergeser. Pergeseran dan perubahan tersebut dapat dilihat dari memperoleh kesempatan yang sama dalam segala hal atau bidang. Dapat dilihat pula wanita Indonesia sudah tampil lebih mandiri dan tidak bergantung pada laki-laki. Pada artikel tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pada masa lalu wanita tidak memiliki kebebasan untuk melakukan suatu tindakan serta tidak diberikannya ruang untuk mengekspresikan kemampuan yang ia miliki. Namun sekarang perubahan telah terjadi, di mana perempuan mempunyai kesetaraan hak dengan laki-laki. Pada timbangan ini dapat digambarkan bahwa sekarang peran wanita dan peran laki-laki sama, setara, dan tidak dibeda-bedakan. Teori perubahan sosial. Nah, teori perubahan sosial ini dibagi menjadi 3, yaitu teori siklus, teori perkembangan, dan teori gerakan sosial. Emansipasi dalam artikel tersebut termasuk dalam teori perkembangan dan teori gerakan sosial. Mengapa demikian? Teori perkembangan diartikan sebagai perubahan yang diarahkan ke titik tujuan tertentu. Pada peristiwa emansipasi wanita itu termasuk teori perkembangan revolusi. Sedangkan ketidakpuasan terhadap kondisi tertentu yang ada dalam masyarakat ada kalanya menimbulkan gerakan sosial. Nah, inilah yang disebut dengan perubahan gerakan sosial.
di mana sejumlah orang-orang mengorganisasikan diri untuk memperjuangkan perubahan. Gerakan sosial ini mempunyai komponen, yaitu yang pertama, adanya kolektivitas orang yang bertindak bersama. Yang kedua, kolektivitasnya tersebar tetapi derajatnya lebih rendah dibandingkan organisasi formal. Yang ketiga, adanya tujuan bersama, yaitu perubahan dalam masyarakat. Yang keempat, tindakannya mempunyai derajat spontanitas yang tinggi, tidak melembaga, dan bentuknya tidak konvensional. Teori perubahan sosial. Teori modern ini ada 4 macam, yaitu teori modernisasi, teori konflik, teori siklus, dan teori sistem sosial. Emansipasi wanita pada artikel tersebut termasuk dalam teori modernisasi. Teori modernisasi memiliki beberapa pengertian dari beberapa ahli dan yang paling cocok dengan emansipasi wanita adalah teori modernisasi menurut Alex Ingalls, yaitu teori manusia modern. Ia berpendapat bahwa modernisasi dapat terwujud apabila individu-individu dalam masyarakat tersebut memiliki sifat yang mencakup 9 konsep manusia modern. 9 konsep tersebut yaitu yang pertama, bersikap terbuka terhadap pengalaman-pengalaman baru dan penemuan-penemuan baru. Yang kedua, senantiasa siap menerima perubahan. Yang ketiga, mempunyai kepekaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi di sekitarnya. Yang keempat, senantiasa mempunyai informasi yang lengkap mengenai pendiriannya. Yang kelima, lebih banyak berorientasi ke masa kini dan masa mendatang. Yang keenam, senantiasa menyadari potensi-potensi yang ada pada dirinya. Yang ketujuh, tidak pasrah dengan nasib. Yang kedelapan, percaya pada kemampuan iptek. Dan yang terakhir adalah menyadari hak-hak kewajiban serta kehormatan orang lain. Bentuk-bentuk perubahan sosial. Gerakan emansipasi wanita ini dikatakan sebagai bentuk perubahan cepat atau revolusi. Mengapa demikian? Karena secara sosiologis, gerakan emansipasi wanita ini mencakup syarat terjadinya perubahan sosial atau revolusi seperti yang pertama, adanya keinginan dari masyarakat untuk mengadakan perubahan. Yang kedua, adanya seorang pemimpin atau sekelompok orang yang mampu memimpin masyarakat untuk mengadakan perubahan. Yang ketiga, ada pemimpin yang dapat menampung keinginan atau aspirasi rakyat dan merumuskan aspirasi tersebut menjadi suatu program kerja. Yang keempat, ada tujuan konkret yang dapat dicapai. Yang kelima, ada momentum yang tepat untuk mengadakan revolusi, yaitu ketika keadaan sudah tepat dan baik untuk mengadakan suatu gerakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Faktor-faktor ini dibagi menjadi 2, yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong perubahan sosial. Yang pertama, adanya nilai bahwa manusia harus berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya. Yang kedua, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Yang ketiga, orientasi ke masa depan. Kemudian, faktor penghambat perubahan sosial. Yang pertama, kebiasaan tertentu dalam masyarakat yang cenderung sukar atau susah diubah karena sudah mendarah daging. Yang kedua, sikap masyarakat yang masih mengagungkan tradisi masa lampau dan cenderung konservatif. Dan yang terakhir adalah adanya kepentingan yang sudah tertanam kuat. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Apabila ada pertanyaan, silahkan kirim email atau komen di YouTube ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.